balik lagi sama aku Diandra Putri Salsabila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu perkembangan teknologi dari revolusi industrial awal dalam menguatkan demokrasi. Yang berikutnya adalah pengawasan pemerintah. Pemerintah seringkali mencoba mengendalikan atau membatasi media cetak untuk mencegah penyebaran ide-ide yang dianggap subvertif atau merugikan. Ini termasuk sensor terhadap tulisan-tulisan yang mengkritik pemerintah atau institusi kekuasaan. Selanjutnya adalah monopoli media. Dalam beberapa kasus, media cetak berada di bawah kontrol pemilik atau kelompok elit yang dapat mempengaruhi konten dan perspektif yang disajikan. Bias dalam pelaporan berita dapat membatasi keragaman opini yang disajikan kepada publik. Selanjutnya adalah telekomunikasi dan radio. Pada awal revolusi industri dan memasuki abad ke-20, telekomunikasi dan radio memainkan peran penting dalam mengembangkan demokrasi dalam meningkatkan cara informasi disebarluaskan dan mempengaruhi interaksi politik. Perkembangan teknologi telekomunikasi seperti telegraf dan telepon diikuti oleh penemuan radio yang memungkinkan komunikasi cepat dan penyebaran informasi secara luas. Radio memungkinkan penyebaran berita politik dan informasi politik dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam proses demokrasi. Selanjutnya adalah telegraf. Sistem telegraf, terutama telegraf elektromagnetik yang ditemukan oleh Samuel Morse dan lainnya, memungkinkan transmisi pesan jarak jauh dalam waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan metode sebelumnya seperti surat atau kurir. Telegraf memungkinkan komunikasi instan antar kota-kota yang jauh, yang sangat penting untuk penyebaran berita dan koordinasi politik. Ini mempercepat proses pengambilan keputusan dan respons dalam pemerintah serta memfasilitasi komunikasi dalam kampanye politik. Selanjutnya ada telepon. Penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell memungkinkan percakapan langsung antara dua orang yang mengubah cara komunikasi dilakukan di berbagai sektor termasuk pemerintahan dan bisnis. Telepon mempermudah komunikasi antara pejabat pemerintah dan rakyat, serta antara pemimpin politik dan konstituen mereka. Ini meningkatkan efisiensi dalam administrasi dan memungkinkan politikus untuk lebih terhubung dengan pemilih mereka. Selanjutnya adalah radio. Radio yang mulai berkembang secara signifikan setelah penemuan radio gelombang pendek oleh Guglielmo Marconi dan lainnya, memungkinkan transmisi suara dan masuk ke pendengar di berbagai lokasi. Radio menyediakan platform baru untuk penyebaran berita dan informasi yang memungkinkan jangkauan yang lebih luas daripada media cetak. Program radio bisa menjangkau ribuan orang dalam waktu yang sangat singkat, mempercepat penyebaran informasi politik dan sosial. Apa sih pengaruh radio terhadap demokrasi? Jadi, yang pertama adalah pendidikan dan kesadaran. Radio memungkinkan informasi politik, berita, dan program pendidikan untuk disebarkan ke publik secara luas. Program-program berita radio memberikan informasi terkini tentang peristiwa politik dan sosial, membantu mendidik masyarakat, dan meningkatkan kesadaran politik. Yang kedua adalah kampanye politik. Radio menjadi alat penting dalam kampanye politik, memberikan calon kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih mereka. Kampanye radio memungkinkan kandidat untuk menyampaikan pesan mereka ke audiens yang lebih besar dan lebih luas daripada sebelumnya. Selanjutnya adalah kemunculan dan perkembangan televisi. Eksperimen awal dalam teknologi televisi dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Penemuan oleh pionir seperti Paul Nipkow, John Logie Baird, dan Philo Farnsworth mengarah pada pengembangan sistem televisi siaran yang pertama. Siaran televisi reguler pertama kali dilakukan pada tahun 1920-an dan 1930-an dengan negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat yang memimpin dalam pengembangan dan peluncuran layanan televisi. Perkembangan di tahun 1940-an dan 1950. Penerimaan publik. Televisi mulai menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mulai dari tahun 1950-an dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki televisi dan meningkatnya program-program yang tersedia. Kualitas siaran. Peningkatan dalam teknologi siaran dan kualitas gambar meningkatkan daya tarik televisi sebagai media penyiaran utama. Pengaruh televisi dan penyiaran terhadap demokrasi. Penyebaran informasi. Televisi memungkinkan penyebaran informasi secara luas dan real time. Berita dan program-program politik disiarkan secara langsung, memberikan publik akses langsung ke peristiwa-peristiwa dan diskusi politik.
Debat publik. Televisi menyediakan platform bagi debat publik dan diskusi politik. Debat presiden pertama yang disiarkan di televisi pada tahun 1960, seperti debat antara John F. Kennedy dan Richard Nixon, menunjukkan kekuatan media ini dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi hasil pemilihan. Berikut tadi informasi dan berita yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan teknologi dari revolusi industrial awal dalam menguatkan demokrasi. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa pada episode pembahasan ini selanjutnya.